Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wahbihi wa mawala. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tiada terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Dinda Yuliastuti, NIM 120161115 dari kelas 3C Akuntansi Syariah. Di sini saya akan menyampaikan diskusi pertemuan keempat tentang pengembangan strategi dan rencana pemasaran dalam Islam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Adi Mursalin SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi ini. Baiklah, langsung saja. Dalam proses manajemen pemasaran, strategi dan rencana pemasaran merupakan unsur utama sehingga perlu dikaji secara mendalam, terukur, dan kreatif agar dapat memandu kegiatan pemasaran dengan baik. Setiap perusahaan pasti selalu menyusun rencana kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan usaha yang diharapkan. Rencana merupakan arahan terhadap suatu kegiatan yang akan dijalankan untuk pencapaian tujuan. Di dalam Al-Quran pun juga sudah dijelaskan tentang perencanaan, yaitu Quran Surah Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal taghzu nafsun ma qaddamat liqad wa taqullu innallahu khabirun bima ta'malun. Di dalam surah ini Allah memerintahkan kita untuk selalu membuat perencanaan dan melakukan evaluasi dalam setiap aktivitas yang telah dilakukan sehingga segala sesuatu yang telah kita lakukan dapat menjadi suatu keberkahan bagi kehidupan di dunia dan di akhirat. Rencana kegiatan perusahaan juga mencakup rencana pemasaran. Perencanaan pemasaran merupakan perumusan usaha yang akan dilakukan dalam bidang pemasaran dengan menggunakan sumber daya yang ada dalam suatu perusahaan guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu, serta pada waktu yang telah ditentukan. Di dalam Islam, rencana pemasaran sangat penting untuk dilakukan karena merupakan suatu proses melihat jauh ke depan dalam rangka antisipasi dan perubahan ke arah yang lebih baik, mencari solusi yang tepat, mengoptimalkan manfaat pembangunan secara pasti, serta mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan demikian, sebagai Muslim sudah semestinya memiliki pandangan yang lebih bijak dan relevan dalam menghadapi kehidupan. Perencanaan strategi pemasaran adalah cara untuk dapat menemukan berbagai peluang menarik dan menyusun strategi yang menguntungkan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait rencana dan strategi pemasaran dalam suatu perusahaan, yaitu yang pertama, penetapan visi dan misi perusahaan. Visi adalah suatu pandangan jauh tentang perusahaan, sedangkan misi adalah suatu pernyataan yang harus dikerjakan oleh perusahaan usaha dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Penetapan visi dan misi perusahaan merupakan hal penting untuk menentukan arah dan tujuan perusahaan, agar sesuatu yang akan diraih di masa depan bisa tergambar jelas. Lalu yang kedua ada perencanaan strategi pemasaran. Perencanaan strategi pemasaran adalah proses menentukan target pasar dengan strategi bauran pemasaran yang terkait. Ada beberapa faktor yang perlu diketahui dalam perencanaan strategi pemasaran, yaitu perubahan kebiasaan konsumen dan dominasi dunia online, duta merek atau brand ambassador dari keluarga artis mulai tergantikan, community talks yang semakin efektif, dan terjadi komunikasi dua arah di dunia pemasaran. Lalu yang ketiga ada strategi pemasaran dalam Islam. Islam telah menghalalkan umatnya untuk melakukan aktivitas jual beli atau berniaga. Bahkan Rasulullah SAW pun adalah seorang pedagang yang sangat terpandang pada zamannya. Pemasaran adalah aktivitas yang selalu dikaitkan dengan perdagangan. Pelaksanaan rencana strategi pemasaran dalam Islam sangat bergantung pada prinsip syarikat atau kerjasama yang telah diakui secara umum. Artinya, perencanaan
perencanaan dilakukan melalui partisipasi sektor pemerintah dan swasta atas dasar kemitraan. Dalam Islam tidak ada larangan bila seorang hamba memiliki rencana atau keinginan untuk memperjuangkan usahanya agar berhasil. Islam melarang adanya unsur manipulasi atau penipuan dalam kegiatan perdagangan atau muamalah, termasuk pemasaran. Hal tersebut sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yaitu, "Jauhkanlah dirimu dari banyak bersumpah dalam penjualan, karena sesungguhnya ia memanipulasi kemudian menghilangkan keberkahan." Hadis riwayat Muslim, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Lalu yang keempat ada menetapkan strategi pemasaran yang sesuai. Strategi pemasaran dalam praktik merupakan cara yang digunakan untuk membantu dalam membuat dan menjual barang atau jasa yang sesuai dengan kondisi perusahaan dan selera konsumen yang dituju. Ada beberapa strategi pemasaran yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama, menembus pasar. Yang kedua, mengembangkan pasar. Yang ketiga, mengembangkan produk. Yang keempat, melakukan diversifikasi. Yang kelima, menerapkan biaya murah. Yang keenam, memfokuskan pada pasar. Dan yang ketujuh adalah melakukan diferensiasi. Lalu ada mengembangkan strategi pemasaran. Strategi pemasaran akan membantu dalam menentukan tujuan bisnis dan mengembangkan kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut. Pada dasarnya, strategi untuk mengembangkan pemasaran terdiri atas berbagai elemen, yaitu yang pertama, segmentasi pasar, lalu kedua, penentuan posisi pasar atau marketing positioning. Lalu yang ketiga, strategi memasuki pasar. Lalu yang keempat, strategi marketing mix. Lalu yang kelima, strategi penentuan waktu. Dan yang keenam, pengajian peluang pertumbuhan. Akhir-akhir ini telah terjadi perubahan besar pada strategi pemasaran dalam dunia bisnis. Ada beberapa faktor lain yang perlu diperhatikan dalam perencanaan strategi pemasaran, yaitu yang pertama, perubahan kebiasaan konsumen dan dominasi dunia online. Dahulu, penggunaan televisi dan koran sebagai media pemasaran kerap kali digunakan karena kebiasaan masyarakat yang masih banyak menonton televisi dan membaca koran. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan zaman yang semakin dinamis, membuat penggunaan internet dengan dukungan gadget semakin mumpuni. Lalu yang kedua ada duta merek atau brand ambassador dari kalangan artis mulai tergantikan. Dahulu, menjadikan seorang artis cantik atau tampan sebagai brand ambassador sebuah produk mampu menarik minat masyarakat untuk membeli sebuah produk. Meskipun masih dilakukan, namun kini mulai ada pergeseran figur brand ambassador. Lalu yang ketiga ada community talks yang semakin efektif. Televisi sebagai media hiburan memang tidak sepenuhnya ditinggalkan. Namun, kini popularitasnya masih kalah dibandingkan dengan media online. Media sosial seperti Facebook dan Twitter menjadi tempat untuk menjadikan komunikasi. Lalu yang keempat ada terjadi komunikasi dua arah di dunia pemasaran. Dalam dunia pemasaran atau marketing perlu adanya keseimbangan antara berbicara dan mendengarkan. Seorang pemasar atau marketer tidak lagi harus bicara lebih banyak dibandingkan dengan konsumen. Kini seorang pemasar harus dapat mengimbangi antara berbicara dan mendengarkan keinginan konsumen. Islam telah menghalalkan umatnya untuk melakukan aktivitas jual beli atau berdagang. Bahkan Rasulullah SAW pun adalah seorang pedagang yang sangat terpandang pada zamannya. Pemasaran merupakan aktivitas yang selalu dikaitkan dengan perdagangan. Secara konsep dan praktik dalam strategi pemasaran Islam sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan strategi pemasaran konvensional yang banyak dikenal selama ini. Pelaksanaan rencana strategi pemasaran konvensional yang banyak dikenal selama ini, pelaksanaan rencana strategi pemasaran dalam Islam sangat bergantung pada prinsip syarikat atau kerjasama yang telah diakui secara umum. Artinya, perencanaan dilaksanakan melalui partisipasi sektor, pemerintah, dan swasta atas dasar kemitraan. Hal tersebut dilakukan agar perencanaan dapat dilaksanakan melalui prinsip
mudarabah, yaitu tenaga kerja dan pemilik modal dapat disatukan sebagai mitra. Dalam Islam tidak ada larangan bila seorang hamba memiliki rencana atau kegiatan untuk memperjuangkan usahanya agar berhasil, dengan syarat rencana tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Najm ayat 24-25, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Amlil insani matamna falillahil akhiratu wal uha. Arti dari ayat tersebut adalah, atau apakah manusia akan mendapatkan segala yang dicita-citakannya? Tidak, maka hanya bagi Allah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia. Bila dikaitkan dengan ayat tersebut, strategi pemasaran merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menciptakan atau mencapai sasaran pemasaran sesuai dengan harapan dalam mencapai keberhasilan. Sudah menjadi sunatullah bahwa segala sesuatu yang direncanakan oleh manusia, berhasil ataupun tidak, semua adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Strategi pemasaran dalam praktik merupakan cara yang digunakan untuk membantu dalam membuat dan menjual barang atau jasa yang sesuai dengan kondisi perusahaan dan selera konsumen yang dituju. Terdapat beberapa strategi pemasaran yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kinerja pemasaran perusahaan, yaitu yang pertama, menembus pasar. Strategi ini bertujuan meningkatkan penjualan dan penawaran barang atas jasa kepada sasaran pembeli, baik yang pernah menggunakan maupun yang belum. Lalu yang kedua ada mengembangkan pasar. Strategi ini dapat dilakukan apabila sasaran pembeli yang lama sudah jenuh atau sudah habis sehingga perlu mencari sasaran pembeli baru dengan tetap menawarkan barang dan jasa yang lama. Lalu yang ketiga ada mengembangkan produk. Strategi ini mencakup perubahan barang atau jasa yang tetap menggunakan cara produksi yang sama dengan cara produksi lama. Lalu yang keempat, melakukan diversifikasi. Strategi ini merupakan pengembangan produk baru yang masih berhubungan dengan produk lama untuk ditawarkan kepada pasar yang baru. Lalu yang kelima ada menerapkan biaya murah. Strategi ini didasarkan pada biaya input yang rendah sehingga dapat menghasilkan barang atau jasa yang murah. Dan yang keenam, memfokuskan pada pasar. Strategi ini dilakukan dengan memberikan pelayanan kepada para pembeli khusus. Dan yang terakhir ada melakukan diferensiasi. Strategi ini difokuskan pada pencipta barang atau jasa baru yang berbeda dengan yang lain. Jika saya mempunyai usaha, saya akan menggunakan strategi promosi penjualan dengan cara memberikan diskon kepada pembeli. Seperti yang kita ketahui bahwa zaman sekarang itu para pembeli khususnya perempuan lebih mudah tergiur dengan adanya diskon suatu barang. Nah, dengan saya memberikan diskon kepada barang yang saya jual, maka jumlah pembeli pada usaha saya akan meningkat dan memperoleh pangsa pasar yang lebih besar. Strategi pemasaran akan membantu dalam menentukan tujuan bisnis dan mengembangkan kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut. Pada dasarnya, strategi untuk mengembangkan pemasaran terdiri atas berbagai elemen. Dalam hal ini terdapat 6 konsep yang mendasari suatu strategi pemasaran, yaitu yang pertama, segmentasi pasar. Segmentasi pasar merupakan sebuah dasar yang digunakan untuk mengetahui beberapa segmen yang berbeda dalam pasar. Yang kedua ada penentuan posisi pasar. Perusahaan berusaha memilih pola konsentrasi pasar khusus yang dapat memberikan kesempatan maksimal untuk mencapai tujuan pelopor. Yang ketiga ada strategi memasuki pasar. Ada beberapa cara yang ditempuh perusahaan untuk memasuki segmen pasar yang dituju, yaitu yang pertama, memasuki pasar dengan membeli perusahaan lain. Yang kedua, memasuki pasar dengan berkembang sendiri. Dan yang ketiga, memasuki pasar melalui kerjasama dengan perusahaan lain. Lalu yang keempat ada strategi marketing mix. Strategi ini merupakan kombinasi dari 4 variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran perusahaan, yaitu produk, harga, promosi, dan distribusi. Yang kelima ada strategi penentuan waktu. Apabila perusahaan telah menemukan kesempatan yang baik, menetapkan tujuan dan mengembangkan suatu strategi pemasaran, bukan berarti bahwa perusahaan tersebut dapat segera beroperasi. Kemudian ada pengkajian peluang pertumbuhan. Pengkajian peluang pertumbuhan dapat dilakukan dengan perencanaan bisnis baru, penyusunan, dan penghilang bisnis lama.
Pemasaran Islam bukan hanya ditujukan kepada umat Islam, namun juga dapat ditujukan kepada berbagai umat beragama, bahkan umat yang tidak beragama sekalipun. Islam sebagai sebuah agama yang komprehensif dalam kehidupan mengandung unsur rahmatan lil alamin, yaitu mampu membawa keberkahan bagi seluruh alam tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, budaya, derajat, dan jenis kelamin. Dalam Islam, kita tidak boleh membedakan kepada pelanggan yang non-muslim. Kita harus menerapkan strategi pemasaran kepada semua pelanggan, baik itu muslim ataupun non-muslim secara adil dan jujur. Bukan berarti jika non-muslim, kita bisa melakukan kecurangan, tetapi Islam mengajarkan untuk selalu berbuat baik kepada semua umat manusia. Di dalam Al-Quran pun Allah sudah menjelaskan bahwa kita sebagai umat muslim tidak terlepas dari kesempurnaan Islam sebagai sebuah agama yang telah diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yaitu terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla liqalillahi bihi wal mukhaniqatu wal mauquzatu wal mutaradiyatu wan nartihatu wa ma akala sabu'ul illa mazakaitum wa mazubiha 'alan nusubi wa antas taqsimu bil azam zalikum fix al yauma ya isalizina kafaru min dinikum fala takshaihum wakshaun al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmantu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum islam madina famaditoru fi masotin khairu mutajanifil isming fa inaluhu khafurur rahim. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang umat muslim untuk memakan makanan haram. Di antaranya seperti bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang tidak disembelih atas nama Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, surah Al-Maidah ayat 3 juga menjelaskan tentang larangan dalam mencoba peruntungan pengundi nasib dengan anak panah. Perilaku tersebut merupakan salah satu ciri orang kafir yang tidak percaya dengan takdir dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dalam pemasaran Islam, sebuah produk harus sesuai dengan karakteristiknya dan harus bermanfaat seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-An'am ayat 143, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Samaniyata azwaj minadonisnaini wa minal mazisnain. Qul az-zaqaraini harama amil usayyaini sita malat alaihi arhamul usayain nabi'uni bi'ilmin in kuntum shodikin. Isi kandungan surah Al-An'am ayat 143 adalah ayat tersebut mengajarkan kita sebagai manusia bahwa dalam meyakinkan seseorang terhadap kebaikan haruslah berdasarkan ilmu pengetahuan, data, dan fakta. Ayat ini membahas tentang bahwa produk yang bermanfaat dihasilkan dari proses yang benar dan baik. Dan juga ayat ini membahas betapa pentingnya manfaat produk, peran data dan fakta dari produk tersebut. Suatu produk dapat dikatakan bermanfaat jika proses produk yang dilakukan secara benar dan baik. Adapun metode yang dapat digunakan agar proses produk produksi benar dan baik. Karakteristik produk sangat penting dalam pemasaran perusahaan. Karakteristik produk adalah kondisi yang berbeda dari suatu produk dibandingkan para pesaingnya yang dapat ditawarkan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan. Ada beberapa komponen-komponen dari karakteristik produk, yaitu yang pertama tingkat produk. Dalam merencanakan penawaran pasar, pemasar sepatutnya memperhatikan 5 tingkat produk. Lalu yang kedua ada klasifikasi produk. Islam menyatakan bahwa setiap produk harus dapat menghantarkan manusia pada ketakwaan. Yang ketiga ada bauran dan sistem produk. Sistem produk adalah sekelompok barang berbeda namun saling berhubungan dan dapat berfungsi dengan cara saling melengkapi. Dan yang keempat ada desain produk. Kemasan produk dapat memberi pengaruh besar terhadap angka penjualan produk. Dalam merencanakan penawaran pasar, pemasar sepatutnya memperhatikan 5 tingkat produk. Setiap tingkat menambah nilai pelanggan yang lebih besar dan kelimanya merupakan bagian dari hierarki nilai pelanggan.
Ada 5 tingkatan menurut Kotler dan Keller, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tingkat dasar. Manfaat inti, yaitu layanan atau manfaat yang benar-benar dibeli oleh pelanggan. Yang kedua, tingkat kedua, pemasar harus mengubah manfaat inti menjadi produk dasar atau basic produk. Yang ketiga, tingkat ketiga, pemasar harus mempersiapkan produk yang diharapkan, expect produk, yaitu sekelompok atribut dan kondisi yang biasanya diharapkan pembeli ketika mereka membeli produk tersebut. Tingkat keempat, pemasar harus menyiapkan produk tambahan, augmented produk yang melebihi harapan pelanggan. Tingkat kelima, produk potensial produk yang mencakup semua kemungkinan tambahan dan transformasi yang mungkin dialami oleh produk atau penawaran di masa depan. Islam menyatakan bahwa setiap produk harus dapat menghantarkan manusia pada ketakwaan. Maksudnya adalah setiap produk harus memenuhi 3 syarat, yaitu materi yang halal, proses pengolahan yang bersih atau tahara, dan penyajian yang islami. Selain itu, Islam juga mengharamkan perilaku kebohongan dalam melakukan penawaran produk. Surah yang mengatur hal ini yaitu dalam Quran surah At-Tolaq ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alaihi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kandungan surah ini yaitu ketika melakukan kegiatan pemasaran, produk yang kita jual harus menghantarkan kita bertakwa kepada Allah, karena dengan cara tersebut bisa memberi rezeki kepada kita dari arah yang tak disangka-sangka. Dalam pemasaran, Islam melarang untuk menjual produk yang rusak atau cacat dan juga menyembunyikannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin allazina idza qalu 'ala nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kandungan dari surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 3 adalah ayat ini menyatakan bahwa menjual produk cacat dan menyembunyikan adalah haram. Artinya, produk yang meliputi barang dan jasa yang ditawarkan pada calon pembeli harus memiliki kualitas yang sesuai dengan yang telah disajikan antara penjual dan pembeli. Dalam pemasaran, Islam juga melarang kita untuk berkata bohong dalam menjelaskan suatu produk. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nahl ayat 116. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu lima tashifu alsinatukumul kaziba haza halalu wa haza haramul litaftaru 'alaihil kazib innal ladzina yaftaruna 'alaihil kaziba la yuflihun. Isi kandungan dari surah An-Nahl ayat 116 adalah ayat ini secara tegas melarang kita untuk berkata bohong, mengatakan bahwa suatu produk itu halal atau haram, dan juga dalam ayat ini Allah mengatakan bahwa orang berbohong tidak akan mendapatkan keberuntungan. Islam memerintahkan kita untuk memakan makanan yang halal dan selalu mengerjakan amal yang soleh, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rusulu qulu mittaibati wa ma'alu saliha inni bima ta'maluna alim. Isi kandungan surah Al-Mu'minun ayat 51 adalah Allah memerintahkan untuk memakan makanan yang halal dan mengerjakan amal yang soleh. Ayat ini juga memberi peringatan bahwa apa yang kita lakukan atau kerjakan akan selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut Kotler, produk dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok, yaitu sebagai berikut. Berdasarkan wujudnya, produk dapat diklasifikasi barang dan jasa. Barang merupakan produk yang berwujud fisik sehingga dapat dilihat, diraba atau disentuh, dirasa, disimpan, dipindahkan, dan diperlakukan fisik lainnya. Jasa merupakan aktivitas manfaat atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual atau digunakan oleh pihak lain seperti bengkel reparasi, salon kecantikan, dan hotel.
Lalu yang kedua, berdasarkan daya tahan. Produk dapat diklasifikasikan menjadi produk tidak tahan lama dan produk tahan lama. Produk tidak tahan lama merupakan barang berwujud yang biasanya digunakan satu atau beberapa kali. Produk tahan lama merupakan barang berwujud yang biasanya bisa bertahan lama dengan banyak pemakaian. Yang ketiga ada berdasarkan penggunaan. Produk dapat diklasifikasikan menjadi barang konsumen dan barang industri. Barang konsumen merupakan barang yang dibeli oleh konsumen secara pribadi dan disesuaikan dengan kebiasaan konsumen. Barang konsumen dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu barang kebutuhan sehari-hari, barang belanjaan, barang khusus, barang yang tidak dicari. Lalu ada barang industri, merupakan barang yang dibeli dengan tujuan untuk diproses lebih lanjut dan berhubungan dengan bisnis tertentu. Barang industri dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu bahan dan suku, barang modal, dan barang perbekalan dan pelayanan. Sistem produk adalah sekelompok barang berbeda namun saling berhubungan dan dapat berfungsi dengan cara melengkapi. Ada beberapa sistem produk, yaitu yang pertama, bauran produk. Bauran produk adalah kumpulan seluruh produk dan barang yang ditawarkan penjualan tertentu kepada pembeli. Kemudian yang kedua ada lebaran suatu bauran produk, mengacu pada seberapa banyak lini produk berbeda yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Yang ketiga, kedalaman suatu bauran produk, mengacu pada jumlah seluruh barang dalam bauran tersebut. Yang keempat ada konsisten bauran produk, mengacu pada beberapa erat hubungan berbagai lini produk dalam penggunaan akhir, ketentuan produk, saluran distribusi, atau hal-hal lain. Saya telah mengunjungi salah satu toko kelontong di dekat rumah dan menghasilkan lebar berapa banyak macam lini produk, lebar bauran toko kelontong, minyak goreng, bahan baku sabun, bahan baku obat-obatan, panjang, jumlah unit produk dalam bauran, panjang bauran, minyak goreng Sania, Fortune, dan Sofia. Terus kedalaman, beberapa banyak varian yang ditawarkan masing-masing produk dalam lini kedalaman bauran, minyak goreng Sania pouch 1 liter, pouch 2 liter, botol 500 ml, botol 1 liter, botol 2 liter, dan jerrycan 5 liter. Diferensiasi produk adalah upaya dari suatu perusahaan untuk membedakan produk yang dimilikinya dari produk-produk bersaing dengan membuat produk tersebut bersifat spesial. Sebuah perusahaan perlu melakukan diferensiasi agar produknya tidak mudah ditiru pesaing dan memiliki keunggulan di hati konsumen. Islam memandang diferensiasi produk merupakan hal yang dapat meningkatkan pertumbuhan perusahaan untuk menaikkan omset penjualan. Dalam Islam, diferensiasi sudah ada sejak awal Rasulullah SAW belum diangkat menjadi nabi. Diferensiasi merupakan hal yang boleh dilakukan dalam Islam seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk ayat 15. Produk dalam bentuk fisik membutuhkan pengemasan dan pelabelan. Banyak pemasar yang memperlakukan pengemasan dan pelabelan sebagai elemen dari strategi produk. Saya akan menjelaskan sedikit apa itu pengemasan, pelabelan, dan jaminan dalam produk. Pengemasan itu penting karena kita merancang dan memproduksi suatu barang supaya barang itu menjadi berkualitas. Pelabelan adalah etiket yang ditempelkan pada produk yang digunakan sebagai informasi berupa nama produk. Jaminan merupakan pernyataan formal dari kinerja produk yang diharapkan oleh pengusaha pabrik. Produk bergaransi dapat dikembalikan kepada pabrik. Dalam suatu bisnis, diperlukan kerangka dalam manajemen pemasaran. Salah satunya adalah power marketing. Power marketing adalah kekuatan sebuah perusahaan dalam memperkenalkan produk atau jasa agar diketahui oleh masyarakat. Apabila saya sebagai pengusaha, saya akan menjalankan power marketing dengan sistem marketing online, di mana saya memperkenalkan usaha atau jasa yang saya tawarkan lewat internet. Saya juga akan menjalankan power marketing dengan cara membuat brosur usaha atau jasa yang saya tawarkan dan membagikan brosur tersebut kepada masyarakat sekitar. Hanya itu materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.